Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan sebuah video yang datangnya dari seorang pendeta, dan beliau juga seorang apologet Kristen, dan beliau sering berdebat dengan apologet Muslim juga. Akan tetapi sahabat, tatkala beliau mendengar ceramah dari seorang pendakwah, beliau terkagum-kagum dan mencoba ingin belajar tentang Islam. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video yang berikut ini. Tapi sebelumnya, saya ingin mengutip sebuah pepatah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihat isi yang terkandung di dalamnya. Baik sahabat, kita simak video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Dan saya baru mengerti apa yang dimaksud ghibah dalam pandangan Islam. Yang namanya ghibah ini diharamkan oleh Tuhan. Ghibah itu sangat dimurkai Allah dan sangat ditentang oleh Nabi Muhammad. Nah, itu ghibah, itu benar-benar diharamkan. Bayangkan saja, ini ajaran Islam loh. Bayangkan saja, ini ajaran Islam loh. Mengharamkan yang namanya ghibah. Itu hukumannya neraka itu. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Saya ingin malam ini menyampaikan satu materi dalam refleksi pastoral. Jadi saya mau berbicara tentang refleksi pastoral yang berbicara tentang ghibah. Ya, ghibah dan fitnah. Ya, ghibah dan fitnah ini, saudara-saudara yang kekasih, merupakan dua saudara kembar yang lahir dari neraka. Oh, ini ghibah dan fitnah itu adalah dua saudara kembar yang lahir dari neraka untuk menghancurkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat gitu ya. Bahkan orang-orang yang menganggap dirinya paling beragama itu menjadi sasaran empuk rayuan dua saudara kembar neraka ini, yaitu ghibah dan fitnah. Ini juga merupakan dua dosa papan atas yang dapat menjebloskan pelakunya, orang yang dirasuk dengan roh ghibah dan roh fitnah itu. Kalau dia nggak bertobat, dia nggak sadar, dua saudara kembar neraka ini bisa menjebloskan dia ke dalam neraka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya mau mengangkat ini? Sebenarnya ada hal pertama yang ingin saya launching sebagai materi pembelajaran atau refleksi pastoral. Tapi waktu saya kemarin, Sabtu malam kemarin, dari sore sampai malam, saya hadir dalam acara buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu. Nah, yang saya ingin sampaikan, yang khutbah, yang membawakan ceramah adalah ustadz yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yang saya sangat suka orang ini. Ya, ustadz ini, saya sendiri tertawa terpingkal-pingkal. Caranya menyampaikan khutbah atau ceramah itu begitu menyejukkan hati. Dengan hormat saya sebut nama kawan ini,
Ustadz Das'at Latif, ya, PhD, gitu loh. Ya, Ustadz Das'at Latif PhD. Ya, waduh keren cara bawanya. Nah, dalam ceramahnya itu ada hal yang dia kupas. Entah kenapa dia kupas cukup lama masalah ghibah dan fitnah yang bisa membuat orang-orang soleh bangkrut di akhirat nanti. Kalau mereka terjebak pada dosa ini. Waduh. Saya lihat cara pengupasannya itu keren. Dan saya baru mengerti apa yang dimaksud ghibah dalam pandangan Islam. Dan saya baru mengerti apa yang dimaksud ghibah dalam pandangan Islam. Saya berikan dulu pandangan Islam yang disampaikan oleh Ustadz Das'at Latif, ya, PhD. Ya, dan saudara-saudara yang kekasih, ghibah ternyata itu adalah dosa menjelek-jelekkan orang yang walaupun itu fakta benar dilakukan oleh seseorang, tapi itu pantang atau haram hukumnya untuk diungkit ke publik, untuk dipakai mempermalukan saudara yang melakukan aib ini, melakukan dosa ini, untuk membunuh karakternya, dan kemudian yang namanya ghibah ini diharamkan oleh Tuhan, oleh Allah ya, sebagai peringatan yang keras. Ya, bahkan ada beberapa contoh yang saya tidak terlalu ingat dan saya tidak juga perlu membahas lebih jauh dalam konsep perspektif Islami. Tapi jelas sekali dikatakan bahwa ghibah itu sangat dimurkai Allah dan sangat ditentang oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Islam diharamkan melakukan ghibah, yaitu menjelek-jelekkan orang. Walaupun memang dia melakukan hal itu, betul dia lakukan hal itu. Tapi sebagai seorang Muslim, dia tidak boleh mencemarkan. Apalagi orang itu sudah membayar harganya, sudah dihukum akibat perbuatan dosanya di masa lalunya. Ya. Terus ada orang-orang yang mengungkit-ngungkit, orang yang berusaha memakai hal-hal yang menjadi aibnya di masa lalu dibongkar di publik, dijelek-jelekkan ke banyak orang. Nah, itu ghibah. Itu benar-benar diharamkan. Bayangkan saja, ini ajaran Islam loh. Bayangkan saja, ini ajaran Islam loh. Mengharamkan yang namanya ghibah. Itu hukumannya neraka itu. Orang-orang dibangkrutkan di akhirat katanya. Sekalipun dia rajin sholat, dia rajin ibadah, dia rajin memberi sedekah, dia rajin memberi dia rajin puasa, naik haji berulang-ulang, tapi kalau dia melakukan ghibah dan fitnah, itu orang-orang bisa tuntut dia di akhirat, di hadirat Allah. Lalu kemudian dibangkrutkan semua amal solehnya, amal jariahnya, dan seterusnya. Itu kata Ustadz Das'at Latif. Ya. Termasuk fitnah. Kalau fitnah, semua juga orang tahu bahwa sesuatu yang dicuatkan untuk menghina, melecehkan seseorang, padahal itu tidak benar. Hoax yang diramu atau dibuat sedemikian rupa seolah-olah itu benar, ya, dan kemudian itu dengan bertujuan menghancurkan orang yang difitnah itu. Wah, itu diharamkan sekali. Ya, yang istilahnya begini, yang istilahnya benar orang itu melakukan dosa, melakukan aib, melakukan kejahatan, itu pun tidak boleh dipublis kejahatannya, dijelek-jelekkan, aibnya dibongkar di depan umum, ya, dan itu harus dihormati, gitu loh. Dalam pengertian bukan mentolerir. Kita tidak boleh, sekalipun itu orang jelek, orang itu
melakukan hal yang tidak benar, kata Saad Latif. Tapi nggak pantas untuk membuka aib orang itu, menjelek-jelekkan ke banyak orang, apalagi di publik hukumnya. Karena Islam saja mengharamkan hal itu. Apalagi fitnah yang tidak benar, kemudian diisukan bahwa orang itu melakukan itu padahal tidak. Ya. Orang itu mencuri, padahal tidak. Orang itu korupsi, padahal tidak. Orang itu selingkuh, padahal tidak. Orang itu berzina, padahal tidak. Orang itu melakukan penipuan, padahal tidak. Itu fitnah. Itu benar-benar diharamkan. Nah, itu menurut pandangan Islam yang diajarkan kemarin di dalam tausiah atau ceramah menjelang buka puasa oleh Ustadz Saad Latif.